Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fasan Latif Semzemi dari Prodi KPI kelas 1 KPIE. Di sini saya ingin menerangkan tentang pengklasifikasian hadis dari berbagai aspek. Yang pertama dari aspek bentuk. Dari aspek bentuk sendiri yang pertama ada qauli atau perkataan. Hadis qauli adalah seluruh hadis Rasulullah untuk berbagai tujuan dan kesempatan. Dan bagi ulama usul fiqh adalah seluruh perkataan yang dapat dijadikan dalil hukum syar'i. Jadi dari namanya juga sudah qauli. Jadi hadis qauli ini bentuknya merupakan perkataan dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua ada hadis fi'li. Hadis fi'li adalah perbuatan Rasulullah yang dapat dijadikan contoh teladan penetapan hukum syara' atau pelaksanaan suatu ibadah. Jadi hadis fi'li ini berasal dari perbuatan Rasulullah SAW yang dapat dijadikan suri tauladan bagi kita. Kemudian yang ketiga ada hadis takriri. Hadis takriri adalah diamnya Rasulullah SAW dari mengingkari perkataan atau perbuatan yang dilakukan di hadapan beliau dan hal tersebut diketahuinya. Hal tersebut bisa berupa persetujuan, penilaian, pengingkaran, dan pengakuan beliau. Jadi hadis takriri ini bentuknya seperti misalkan kita melakukan suatu perbuatan di hadapan Rasulullah SAW, kemudian apa respon dari beliau, apakah beliau senang atau apakah beliau maksudnya menerima atau beliau menolak, itu berarti masuknya ke dalam hadis takriri. Kemudian hadis sifati atau sifat ya. Hadis sifati merupakan sifat-sifat Nabi SAW yang termasuk dalam kandungan hadis. Terdapat dua macam hadis sifati. Yang pertama ada hadis jasmani, kemudian sifat jasmani, kemudian yang kedua ada sifat dari perilaku. Kemudian selanjutnya ada hadis hammi. Hadis hammi adalah hadis yang menyebutkan keinginan Nabi SAW yang beliau sempat terrealisasikan ya. Jadi hanya sebagai keinginan saja. Misalkan contohnya adalah keinginan beliau untuk puasa tanggal Asyura yang mana Rasulullah belum sempat melaksanakannya, akan tetapi beliau sudah terlanjur meninggal dunia ya. Kemudian selanjutnya ada dari aspek sumbernya. Dari aspek sumbernya yang pertama ada hadis marfu'. Hadis marfu' secara bahasa merupakan isim maf'ul dari kata kerja fa'ala yang merupakan lawan dari wadha'a. Sedangkan menurut istilah, hadis marfu' adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabiullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun sifatnya. Terdapat dari hadis marfu sendiri terdapat 4 jenis hadis marfu. Yang pertama ada marfu al-qauli, maksudnya seperti ini, qauli ya, perkataan. Rasulullah SAW contohnya seperti Rasulullah SAW bersabda begini. Itu contoh daripada hadis marfu ya yang berjenis hadis qauli. Kemudian yang kedua ada hadis marfu al-fi'li atau perbuatan. Jadi contohnya adalah Rasulullah SAW itu melakukan begini. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah itu masuknya ke dalam hadis marfu al-fi'li. Kemudian yang ketiga ada marfu al-wasfi. Rasulullah SAW adalah sebaik-baiknya manusia yang berakhlak. Dari contohnya ini bisa kita lihat maksudnya adalah penilaian orang kepada Rasulullah itu sendiri. Kemudian yang keempat ada marfu at-takriri atau suatu perbuatan telah dilakukan dan dihadiri Sallallahu Alaihi Wasallam begini. Jadi orang melakukan suatu perbuatan kemudian dihadiri Rasulullah dan bagaimana tanggapan Rasulullah, seperti itu. Kemudian selanjutnya hadis mauquf. Hadis mauquf ini ada 3 macam. Yang pertama ada mauquf perkataan ya, contohnya berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bla 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 bla, seperti itu.
Jadi hadis mauquf ini sendiri adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat Rasul. Yang kedua ada mauquf perbuatan, seperti perkataan Bukhari mengenai Ibnu Abbas, dia tayamum. Jadi seperti hadis marfu al-qauli, namun hadis mauquf ini disandarkan kepada sahabat ya. Kemudian ada mauquf takrir, di mana perkataan sebagai tabiin, aku melakukan begini-begini di hadapan sahabat dan dia tidak mengingkari perbuatanku. Jadi yang dilakukan oleh sahabat Rasul, yang dilakukan oleh tabiin di hadapan sahabat Rasul, kemudian bagaimana tanggapan sahabat Rasul seperti itu. Karena sekali lagi saya katakan, hadis mauquf sandarannya kepada sahabat Rasul. Kemudian selanjutnya ada hadis maqtu. Hadis maqtu adalah sesuatu yang disandarkan kepada seorang tabi'in dan setelahnya daripada tabi'in, kemudian orang-orang setelah mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, dan sesamanya. Jadi sama seperti hadis marfu dan mauquf, hanya saja hadis maqtu ini sandarannya kepada para tabi'in atau orang-orang setelahnya. Jadi ada 3 juga, ada qauli, ada fi'li, dan ada takrir. Yang ketiga, aspek mengikat atau tidaknya. Dari aspek mengikat atau tidaknya, yang pertama ada khususiyah. Adapun khususiyah atau kekhususan itu tidak sejalan dengan hukum asal. Tidak boleh kita mengklaim bahwa setiap yang dilakukan Nabi itu hanya khos untuknya saja, sampai ada dalil yang membuktikan bahwa hukum itu merupakan perbuatan khususiyah. Nabi juga menegaskan atau berhadis ya, yang mana artinya hendaknya kalian mengamalkan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku. Kemudian yang kedua ada risalah atau tasyri'iyah. Hadis risalah atau tasyri'iyah ini adalah hadis yang disampaikan oleh Nabiullah SAW sebagai Rasul yang wajib diamalkan atau dipenuhi atau dipatuhi, seperti hadis tentang hukum atau syariat, berita masa depan, dan aturan peribadatan. Yang terakhir dari aspek mengikat tidaknya ada basyariah atau ghairu tasyri'iyah. Kalau tadi yang kedua ada tasyri'iyah, kemudian yang ketiga ini ada ghairu tasyri'iyah. Ghairu tasyri'iyah ini adalah sunnah atau hadis Nabi SAW yang tidak wajib dipatuhi atau tidak mengikat. Biasanya terlahir dari ucapan keseharian beliau, seperti makan, minum, hadat insani, dan lain-lainnya. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai mengklasifikasikan hadis berdasarkan beberapa aspek ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam mungkin video ataupun dalam penyampaian materi yang saya berikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.